Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat siang dan malam. Bagaimana kabar dari pemirsa semua nggih? Semoga sehat selalu, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diluas-luaskan rezekinya yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya robbal alamin. Dan kali ini kita akan membahas yaitu adalah hitungan pernikahan. Jadi di mana dalam hitungan pernikahannya ada yang request yaitu Rabu Pahing dan Selasa Pahing. Jadi perjodohan ini kita lihat, dan di sini ada yaitu ada hitungan 5 siklus ya, teman. 5 siklus ya, 7 siklus atau 8 siklus. Jadi ini nanti ada berapa persen, misalnya 5 siklus berapa persen dalam keberuntungannya, dan 7 siklus itu berapa persen keberuntungannya, dan 8 siklus itu adalah berapa nanti persen untuk dari hitungannya. Dan ini juga yaitu mulai dari hari, neptunya, weton, dan neptunya. Nah, nanti gimana dengan roda kehidupan. Nah, ini kebetulan ada yang request ya, untuk dengan kalau nggak salah siapa, saya kurang ini, kalau nggak salah gil gitu. Nah, ini ya, jadi Rabu Pahing ini cowoknya pria dan wanitanya adalah Selasa Pahing. Jadi bagaimana? Nah, itu katanya dari pemirsa ada yang request, saya mencoba membantu bagaimana. Insya Allah semua ini adalah gambaran atau perjalanan kehidupannya selama pernikahan atau mau menikah ya teman-teman. Nanti bagaimana kedepannya, dan bagaimana keberuntungannya, dan bagaimana rezekinya menurut hitungan primbon Jawa ya. Jadi kebetulan bagi yang memiliki ya, ini bukan hanya untuk teman yang request, tapi yang mempunyai Rabu Pahing hari kelahirannya, dimana ya Rabu Pahing, Rabu itu 7, Pahing itu 9 sama dengan 16. Untuk rezeki kehidupannya insya Allah akan lebih bagus atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Selasa Pahing 3 ditambah 9 sama dengan 12. Insya Allah rezekinya lancar juga ya. Dan dimana kita cara menghitungnya, jadi neptunya dari Rabu Pahing 16, dan neptunya ceweknya ini Selasa Pahing 12. Jadi 12 ditambah 16 sama dengan 28. Jadi bagaimana nanti sepasang suami istri atau satu sejoli ini ketemunya di 28. Nah, 28 ini nanti kita akan hitung yaitu dengan hitungan 5 siklus. Nanti dapatnya di mana? Dan kebetulan 28 nanti dibagi dengan, ini kan ada sandang, pangan, gedong, loro, pati. Jadi nanti dibagi dengan 5. Jadi misalnya ketemunya kan 28, berarti 5, 10, 15, 20, 25. Karena ini 28, sisanya 3. Jadi ketemunya adalah di sini, teman-teman ya. Nah, ketemunya adalah di gedong. Jadi untuk 5 siklus ada ketemunya di gedong. Dan untuk yang gedong ini mungkin perlu penjelasan, tapi nanti kita akan jelaskan ya gimana
orang 5 siklus ini ketemu gedong dan 7 siklus, dimana perhitungannya 7 siklus itu, dan neptu sepasang tadi 28 dibagi dengan 7, misalnya 7 14 21, berarti 23 24 25 26 27 28. Nah, berarti kalau 28 habis itu, kalau misalnya habis dibagi dengan 7 itu kenanya yang lebu ketiup angin. Jadi nggak ada sisa. Kalau ada sisa hitung dari atas. Begitu habis itu berarti terakhir dia akan ketemu lebu ketiup angin. Jadi lebu ketiup angin ya, ini dalam hitungan siklus 7. Dan bagaimana dengan hitungan siklus 8, yaitu sama juga dibagi dengan 8. Jadi mana 28 tadi ketemu sepasang calon tadi, yaitu misalnya 8 16 ya kan, dibagi tuh, ini ada 8, berarti 8 16 24. Nah, 24 kalau 28 kan berbagi 8 lagi nggak bisa, jadi itu adalah sisa. Jadi sisanya habis 24 kan aturannya kan lebih, yaitu dan ada sisa, ada lebihnya, ini sisanya adalah 4. Jadi dimana dengan pegat, ratu, jodoh, dan topo. Jadi kebetulan yang ini kenanya di topo, dan yang tadi siklus 7 kenanya di lebu ketiup angin, yaitu ini dalam hitungan topo. Nah, ini yang insya Allah ya, dan Rabu Pahing ketemu Selasa Pahing ini insya Allah hidupnya akan lancar, adem ayem, rumah tangganya insya Allah nggih. Nah, tapi gimana nanti dalam perhitungannya berapa persen 5 siklus? Nah, 5 siklus itu yaitu dalam gedong. Insya Allah nanti yang sepasang sejoli ini dia akan sukses dalam kehidupannya. Insya Allah dia bisa bikin rumah atau punya harta yang namanya gedong ya teman-temannya. Gedong itu insya Allah tempat pendiaman ataupun istana pernikahan ya untuk sepasang suami istri. Entah itu rumah, nanti rumahnya mungkin bisa nanti bikin rumahnya orang tuanya atau mertuanya dan lain sebagainya ya teman-teman. Kalau gedong ini insya Allah ya rezeki itu nggak akan putus ya teman-teman ya. Untuk yang apa yang dia inginkan tuh dengan usahanya sesuai dengan profesinya insya Allah akan tercapai. Dan gimana dengan lebu ketiup anginnya, lebu jadi tuh rezeki itu lebu ketiup angin teman-teman. Insya Allah tuh ya rezekinya lancar aja sesuai kayak angin gitu, bentar-bentar ada angin rezeki, bentar ada angin, dileboni terus teman-teman, dileboni rezeki, insya insya Allah. Bagaimana tadi untuk topo, jadi sepasang suami istri tadi ketemunya kebetulan topo. Topo itu tuh dalam artian itu topo itu kita tuh bertapa, berarti dia bersemedi ya. Nah, dalam topo ataupun bersemedi itu rumah tangga, maksudnya itu untuk rumah tangganya itu ya awalnya itu dia uh, agak sedikit susah ataupun dalam kesusahan ya awalnya, tapi insya Allah dalam topo ini nanti itu akhirnya itu insya Allah akan bahagia, apalagi sudah mempunyai anak ya. Nah, udah rumah tadi yang sudah ada, terus itu untuk hidupnya insya Allah akan lebih mulia atau mulia lagi ya teman-teman. Ini untuk dalam siklus kehitungan mulai dari 5 7 dan 8 sesuai dengan Primun Jawa, yaitu ini adalah untuk pernikahan. Jadi alhamdulillah ini bagus teman-teman. Ini bagus. Ibaratnya kalau dalam dalam kehidupan itu sekitar 80% nilainya ya. 80% nilainya itu ya, itu 100%-nya itu hanya Allah yang bisa menentukan semuanya. Kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, berikhtiar ya. Ini adalah sebuah gambaran ya, sebuah gambaran teman-teman, sebuah gambaran perjalanan kehidupan ke depannya nanti setelah mau menikah ataupun pas dalam perjalanan pernikahan. Nah, dan bagaimana untuk roda kehidupan ya,
untuk roda kehidupan. Dan di sini kita tidak menjelaskan di hari weton karena di sini sudah ada hitungannya dan sama ya teman-teman ya. Jadi supaya ini mempercepat agar tidak terlalu panjang durasinya ya. Jadi untuk yang kehidupan, karena tadi prianya sebagai pemimpin yang kita ambil satu saja, kebetulan dia Rebu Pahing ya teman-teman. Ini Rebu Pahing di sini. Rebu Pahing gimana dalam kehidupan untuk misalnya Rabu Pahing. Nah, sini untuk Rebu Pahing dalam kehidupannya, untuk kalau misalnya dalam rumah tangga ya, kalau dari kecil ini sudah ada nilainya. Ini ada ini nilai 4, 5, 6, 2, 3. Ini insya Allah dalam kehidupannya itu ini untuk kehidupan perjalanan nilainya ya, mulai dari rezeki, untuk dalam rumah tangganya, untuk dengan sahabatnya ataupun ke orang tua. Jadi menyangkut semua, roda kehidupan ini menyangkut semua. Jadi gimana nanti kalau misalnya umur 18 misalnya habis lulus dia langsung menikah nih misalnya nih, ya ujian rumah tangganya ini nanti ya di umur 30 ini teman-teman ya. Di angka 3 ini ujiannya, di angka 3. Maksudnya ini mulai dari 24 sampai 30 ini ujiannya rumah tangganya. Nanti kenaknya itu kadang-kadang ada di ini umur ini putaran roda pertama ya teman-teman ya. Jadi 0, 6, 12, 18, 24 ke 30-nya ini adalah putaran roda yang kedua. Jadi roda kehidupan yang kedua. Nah, jika dia sudah misalnya menikah di dalam umur 19 atau 20, nikah muda, itu nanti ujian rumah tangganya di angka 3, teman-teman. Ujian rumah tangganya. Nah, di sini kalau nggak lulus ujian dalam rumah tangga, ya bisa hancur lebur ya. Karena sama-sama mempunyai karisma, entah itu dari istrinya ataupun dari suaminya. Jadi entah itu karisma kebaikannya, entah itu karisma kecantikannya, entah itu karisma dari lakinya itu banyak disukai orang. Ini dalam kehidupan, dan rezekinya ini mulai menata ya, menata untuk rezeki kehidupan itu. Rezeki itu menata untuk menata mulai meningkatnya rezeki ya. Kalau di sini nih biar kalau misalnya kena nomor 2 ini, biar kayak apapun kita mau untuk mencari yang lebih ini ya begitu-gitu aja teman-teman ya. Standar apa yang diusahakan ya, itu yang dia dapat ya habis, nanti habis susah. Ini sama kayak nomor 3 ini, cuman agak ada lebihnya sedikit ya, tidak terlalu banyak. Dan di sini godaan rumah tangganya sangat luar biasa. Nah, untuk yang sudah menikah ya, kalau untuk rezeki ya godaannya mungkin dari pertemanan ya ataupun persahabatan mulai berkurang ya, karena di sini karismanya dia tinggi. Di angka 3 ini adalah karisma untuk dia sendiri ataupun rumah tangganya nanti. Nah, setelah nanti di umur 30 ke 34 ini dia akan lebih meningkat. Apa yang dia usahakan itu, apa yang dia kerjakan, ataupun misalnya sebagai pedagang ataupun sebagai pekerja apapun, rezekinya akan meningkat, yaitu meningkat 1% ya teman-teman ya. Ibaratnya bulan-bulan tahun-tahun kemarin, ibaratnya tuh misalnya penghasilannya sebulannya 100.000 misalnya, ya akan naik sekitar 120.000 ataupun 100 sampai 130.000. Jadi ini akan lebih meningkat lagi. Tapi nanti ada di mana posisi nanti akan lebih daripada itu, gitu teman-teman. Jadi ada yang kenanya di 30, kadang ada mau kena 30 di pertengahan ataupun di ini 36. Tapi insya Allah apapun yang dia inginkan ini akan tercapai. Entah dia kepingin untuk beli usaha, bikin usaha, atau lah untuk beli suatu kendaraan atau beli suatu agak rumah, ini sudah mulai menata di sini teman. Itu akan tercapai nanti sekitar 36, tercapai semua lah
insya Allah akan tercapai semua sekitar 80%. Ibaratnya apa yang diinginkan ini nih di sini nih 50% gitu teman-teman, sudah mulai tercapai. Ya 40 sampai 50% dalam kehidupannya udah udah wah lah, lumayan lumayan wah lah. Misalnya kepingin ini sudah sekian persen sudah mulai nyata gitu loh. Dalam 40% 50% itu sudah apa yang diinginkan itu sudah mulai terasa gitu. Karena manusia ini inginnya lebih terus ya teman-teman ya. Ini itu. Nah, ya sekitar 40% sampai 50% hingga 60% nih sudah mulai meningkat untuk rezekinya. Dan ke 36 48 dalam umurnya nanti ini dalam pasangnya suami istri tadi insya Allah rezeki karena dia ini pemimpin mencari rezeki itu karena kewajiban tuh teman-teman ya, seorang suami untuk mencari rezeki nafkah itu harus kewajiban. Nah jadi setelah umur tadi dari 36 ke 40 ini nanti rezekinya akan lebih meningkat lagi teman-teman, 70% sampai 80%. Jadi untuk apapun misalnya namanya sudah ketemu gedong, wah apapun dia inginkan mungkin bisa bikin rumah anaknya, mungkin bisa bikin rumah untuk orang tuanya, mungkin bisa untuk mertuanya ataupun dan lain sebagainya ya. Dan ini juga 48 tadi 48 ke 42 ini teman sebenarnya ya. Dia kelipatan 6. Ini 42. Ini adalah 42. Dan dimana 42 nanti ke 48 itu adalah puncak-puncaknya kejayaan teman-teman ya. Di sini ini akan ada yang mulai dari umur 42, kadang-kadang 41 sudah mulai tanda-tanda. Entah dia nanti 41, 42, 43, 44 sampai misalnya 45 misalnya dia ke sini umurnya 45 di sini kan. Nah, misalnya dalam pertengahan nanti ada titik kejayaan, tapi dalam lingkaran kejayaan ya. Jadi mulai 41 sampai ke 48 tuh dalam lingkaran kejayaan. Jadi nomor 6 ini kejayaan nih teman-teman. Kesuksesan. Kalau di sini sukses, nomor 5 ini sukses. Nah, sukses karena sukses itu belum tentu jaya teman-teman. Tapi kalau sudah jaya itu insya Allah pasti sukses ya. Itu ini adalah rezekinya Rabu Pahing dalam kehidupan rezeki Pahing. Walaupun dia masih sendiri pun rezekinya insya Allah akan seperti ini. Walaupun sudah menikah pun nanti sampai umur tua ya rezekinya itu bagus. Nah, kebetulan kenapa kok rezeki Pahing ini nggak ada rezeki mati ya. Rezeki mati itu angka 1 teman-teman. Angka 1 rezeki mati itu sangat drastis. Maksudnya itu berkurangnya rezeki itu drastis banget. Itu kalau kena di teman-teman nanti bisa lihat kayak yang lainnya mungkin ya kayak Rapopon, Rapolegi atau Rapoake nanti bisa dilihat dan hari-hari dan utan-utan hari kelahirannya yang lain itu ada kena rezeki matinya itu sangat drastis tuh teman-temannya ya, ibaratnya kalau jatuh itu sakitnya sakit banget gitu teman-teman. Nah kalau dari 6 nanti ke umur 48 jatuhnya itu nggak terlalu banyak ya, ibaratnya berkurangnya dari 6 tuh berkurangnya 2. Jadi ibaratnya lari kedua ini nanti 4 kurangnya tuh nggak terlalu banyak, nggak terlalu habis. Jadi setelah apapun dia yang punya di sini ke dalam kejayaannya ya, sini sudah sukses, sukses jaya, jaya. Ini insya Allah teman-teman ya, untuk rumah tangganya ya ada Maya. Ya, dan di sini sudah diterangkan tadi lebu ketiup angin dan popo ya teman-teman. Ya mungkin awalnya merintis lah. Untuk dalam pernikahannya merintis, tapi untuk kehidupannya biarpun ada masalah apapun insya Allah akan ini ya, akan dicepat diselesaikan gitu ya. Ya mudah-mudahan suatu gambaran ini dapat membantu untuk emas ya beragil ke saupo. Ini adalah request dan untuk teman-teman nanti teman-teman bisa menghitung sendiri kok ya. Jadi cara untuk menghitung ini saya bantu sekalian. Jadi teman-teman misalnya kenanya misalnya di cowok misalnya kenanya lain misalnya kena Senin Legi atau Senin Pahing, misalnya di sini nanti kena Minggu Pahing. Nah nanti teman-teman tinggal lihat tabelnya ada di sini ya. Misalnya dia Senin nanti 4 Pahing
8 tinggal nambah 13 ya kan. Itu menjodohkan, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Kenanya nanti dapatnya ada di sini. Ini adalah cara menghitungnya, nanti ketemunya nanti akan ketemu di mana. Nah, dan roda kehidupan nanti bisa dilihat di video yang lainnya. Jadi disimak, jangan sampai gagal paham. Di sini adalah sebuah gambaran dan dimana kita itu harus didasari dengan iman dan ketakwaan, kepercayaannya masing-masing ya. Jadi jangan lupa selalu berdoa, jangan lupa selalu beribadah ya. Jangan lupa selalu berzikir, jangan lupa berikhtiar. Terus itu kita amal jariah ya, itu harus didasari dengan agama ya teman-teman. Mau itu agama apa aja bisa dipakai ya. Terutama saya sendiri Islam, harus didasari dengan keislaman. Jadi tidak akan keluar dari syariat Islam ya teman-teman ya. Nanti kalau kita 100% percaya kepada ini, nanti ya itu bahaya teman-teman. Kita akan kehilangan keimanan nanti ya. Jangan sampai berkurangnya yang drastis banget keimanan, karena ini didasari dengan keimanan dan ketakwaan. Kalau kita sudah didasari itu, kita tinggal ngikuti bagaimana masa depan kita, bagaimana nanti ke depannya perjalanan kehidupan hingga sampai akhir tua nanti. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Ya, saya selalu akan mendoakan untuk semuanya yang nonton ataupun yang tidak nonton dengan video ini, saya doakan semoga sehat selalu sekeluarga.